Di antara sebab yang menyebabkan seorang itu minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia zuhud dari kehidupan dunia. Dia banyak mengingat akhirat. Di sinilah pentingnya kita di dalam kehidupan ini selalu menyadari untuk apa kita hidup, dan kita harus selalu menyadari persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan berikutnya. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang itu minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Iya, mengikuti jalan para sahabat, para tabi'un dan tabi'in itu kewajiban di dalam beragama. Saya garis bawahi, kewajiban di dalam beragama. Itu bukan alternatif, boleh ikut boleh tidak, atau sunnah muakkadah. Tidak, ini kewajiban di dalam beragama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin waktu itu siapa? Para sahabat. Jadi ini dua golongan yang diancam. Dia tidak mengikuti Rasul, kemudian yang kedua tidak mengikuti jalannya para sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Apa sebab-sebab yang menahan seseorang itu masuk ke telaga? Saya bahasakan dengan bahasa lain. Apa sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak sebab. Sebab yang paling pokoknya disebutkan di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Ketika Nabi melihat sebagian dari umatnya diusir dari telaga, maka Nabi berkata, "Umatku." Dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kamu tidak tahu, wahai Nabi Muhammad, ma ahdatsu ba'daka. Apa yang mereka ada-adakan setelahmu? Apa yang mereka ada-adakan setelahmu? Ini mengada-adakan namanya al-ihdath. Al-ihdath ini bentuknya banyak. Satu, murtad keluar dari Islam. Satu, murtad keluar dari Islam, kafir kepada Allah. Ini namanya mengada-adakan. Yang kedua, mengada-adakan masuk di dalamnya perkara bid'ah. Segala bid'ah itu masuk di dalam hal ini. Karena itu orang-orang yang berbuat bid'ah, mengada-adakan bid'ah, ini orang yang paling dikhawatirkan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata ihdath itu sangat terkait dengannya. Karena itu Imam Malik rahimahullahu taala, dari fikih beliau yang sangat mendalam, beliau berkata, siapa yang mengatakan bahwa ada sebuah kebaikan di dalam agama ini yang belum diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu artinya dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad khanar risalah, berkhianat dalam menyampaikan agama. Itu kan sering kita dengar. Kamu melakukan ini, apa dalilnya? Wah, ini tidak ada dalilnya. Memang kita setuju itu, tidak ada dalilnya. Terus kenapa kamu lakukan? Wah, ini bagus saja. Memang tidak ada dalilnya, tapi bagus. Ya. Kata Imam Malik, ada yang berkata ada hal yang bagus, padahal Nabi tidak menerangkannya. Itu artinya dia menyangka Nabi Muhammad SAW berkhianat menyampaikan agama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridha Islam sebagai agama kalian. Jadi Allah telah memberikan persaksian bahwa nabinya telah menyampaikan agama secara sempurna dan lengkap. Jadi kalau dia katakan ada hal yang baik Nabi belum ajarkan, itu artinya dia menyangka Nabi Muhammad berkhianat menyampaikan agama. Ini hati-hati. Dia akan berhadapan dengan Nabi di telaganya. Dia akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW di telaganya. Demikian pula orang-orang yang merubah jalan Nabi SAW. Nabi telah menetapkan sebuah jalan. Dia rubah jalan ini ke bentuk yang lain. Atau Nabi SAW terapkan sebuah tariqah, ya, sebuah bentuk dari ibadah. Dia rubah dalam bentuk ibadah yang lainnya. Maka ini juga keluar dari jalannya Nabi SAW. Jelas ya? Sampai di dalam berdakwah, di dalam penyampaian, uslub di dalam membahasakan, itu lengkap di dalam agama. Orang yang belajar ilmu syar'i itu, dia cukup belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Dia belajar bagaimana cara Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada umat. Dengan gaya dan uslub Nabi SAW,
maka itu sudah cukup bagi umat. Kalau di masa sekarang ini ada yang berkata bahwa gaya dakwah dengan Al-Quran saja dan hadits saja misalnya, ya, atau kita pakai dengan bahasa yang dipakai oleh para ulama, itu tidak cukup. Kita harus pakai bahasa-bahasa anak muda, gaya-gaya yang keren, gaya-gaya yang bagus. Ini keluar dari jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berdakwah tentang agama ini sudah 14 abad. Dari para ulama, dari masa ke masa. Yang hadir di tengah manusia itu, di sebagian ulama, ahli hadits, dia hanya menyampaikan hadits saja. Abu Bakar bin Abi Syaibah, silahkan buka biografinya dalam Syiar Alamin Nubala dan selainnya. Abu Bakar bin Abi Syaibah, nama beliau Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Salah seorang ahli hadits, guru Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Itu hadir di majelisnya di masa dahulu, tiap kali beliau duduk, sekitar 20.000 orang yang hadir. Beliau hanya menyampaikan hadits saja. Dan itu menyentuh hati manusia. Menyentuh hati manusia. Karena itu kebenaran apabila disampaikan sesuai dengan jalan Rasulullah SAW, itu yang terbaik untuk manusia. Tidak ada yang lebih baik daripada jalan Rasulullah SAW. Tatkala dia menyangka dia bisa membuat jalan sendiri, bisa membuat bahasa sendiri, retorika sendiri, inilah yang kadang-kadang bisa menyesatkannya keluar dari jalan yang lurus tanpa dia sadari. Dia suka maupun tidak suka, dia sadar maupun tidak sadar, itu akan terjadi. Karena semua yang keluar dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dipastikan bahwa siapa yang keluar dari jalan beliau, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Kemudian masuk juga di dalam bentuk mengada-adakan yang diusir dari telaga adalah dia melakukan dosa-dosa besar. Dalam sebagian riwayat, yarji'u ba'dukum kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian dari kalian itu kembali sebagai orang-orang kafir, di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Maka dosa-dosa besar ini itu adalah hal yang mengkhawatirkan, dari sebab yang mungkin seorang itu diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hal yang menyebabkan seorang diusir dari telaga adalah dia selalu menentang pemerintah, melakukan kudeta terhadapnya, tidak sabar terhadap kesenang-wenangan. Dan di antara hal yang mengusir dari telaga adalah membantu orang yang berbuat kezaliman di atas kezalimannya, kemudian gemar untuk membela kebatilan. Seorang muslim dan muslimah itu, dia jangan terikut dengan kebanyakan manusia. Banyaknya orang yang hadir, banyaknya manusia mengikuti, itu bukan ukuran dia itu benar. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Kalau engkau menaati kebanyakan manusia di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan Allah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Jadi kalau yang bersyukur sedikit, berarti yang tidak bersyukur lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Jadi kebanyakan jangan selalu menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu adalah keteguhan seseorang berada di atas telaga Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan membuat dia tegar di atas telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, bahwa di antara sebab yang menghalangi seorang itu minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisihi sunnah. Ini sekarang banyak orang yang kurang paham apa itu sunnah. Dan dai-dai kadang kurang menerangkan sunnah itu apa kepada manusia. Sunnah itu Islam itu sendiri. Dan sunnah yang diinginkan oleh para ulama, sunnah itu adalah lawan daripada bid'ah. Sunnah lawan daripada apa? Lawan daripada bid'ah. Karena itu buku-buku yang memuat tentang akidah yang benar itu disebut dengan nama As-Sunnah, Kutubus Sunnah. Pembahasan-pembahasan akidah. Dan ini perlu untuk dipelajari. Ini menjadi tugas kita bersama. Baca buku-buku yang memuat tentang akidah para ulama yang disepakati. Seperti Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seperti Imamul Bukhari. Beliau berjumpa lebih dari 1000 guru. Seluruh gurunya dia tanya tentang pembahasan akidah. Jawaban gurunya semuanya sama. Itulah 10 pembahasan akidah yang dinukil oleh Imam Al-Lalakai dari Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi. Mereka ini berkeliling di seluruh negeri yang ditempati oleh para ulama. Di berbagai penjuru dunia. Dan mereka katakan bahwa para ulama semuanya bersepakat. Di antara poin pembahasannya adalah ini. Disebutkan pembahasan akidah yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Itu yang dikatakan sunnah. Itu yang dikatakan apa? Sunnah. Iya.
Jadi kalau orang paham buku-buku as-sunnah, dia kaji dari buku-buku akidah, itu pasti dia akan berpijak di atas sunnah. Dan dipastikan dia akan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah jalan pokoknya seorang sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, dia juga menekuni sunnah-sunnah yang sudah pasti petunjuknya. Misalnya, diperintah makan pakai tangan kanan, dia makan pakai tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri, karena sunnahnya pakai tangan kanan. Nah, itu sunnah. Kadang dalam satu sunnah ditinggalkan, mungkin langsung turun siksaan dan adab untuk orang tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Ada seorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia makan pakai tangan kirinya. Maka Nabi berkata, "Ya fulan, kul bi yaminik." Kamu makan dengan tangan kananmu. Orang ini berkata, "Ya Rasulullah, la astati." Ya Rasulullah, saya tidak mampu. Masya Allah, jawabannya tidak apa? Tidak mampu. Dia punya tangan kanan, terus dia berkata apa? Tidak mampu. Maka Nabi berkata, la stata'ata. Semoga kamu tidak mampu selama-lamanya. Semenjak itu dia tidak bisa angkat lagi tangan kanannya. Ini bentuk dari apa? Mukhalafatus sunnah. Dan ini perkara yang berbahaya apabila terjadi pada seorang hamba. Kalau di dunia saja diberi hukuman seperti itu, bagaimana pula di akhirat? Dia berharap ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.